Bon, bonjour à tous. Maintenant, on va continuer sur la leçon de l'article défini c'est quoi ça dans la forme et dans l'utilisation en français. Penggunaan artikel defini itu variatif dan sangat banyak, jadi kita harus kupas tuntas. Masuk ke pembelajaran kali ini, pengupasan kulit artikel defini atau kata sandang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata sandang, tetapi dalam bahasa Prancis ada kata sandang. Kata sandang penggunaan kawasan seperti negara, provinsi, terus sungai, pegunungan, lembah, jurang, samudra, benua, itu ada kata sandangnya. Tetapi seperti tempat, nama kota, nama kecamatan, walaupun itu kawasan, seperti nama kelurahan, itu tidak ada kata sandangnya. Karena biasanya kata sandang itu ditemukan pada kata yang dibentuk. Karena terbanyak juga nama-nama tempat atau kota yang dibentuk dari nama orang. Ya, tapi untuk kota, provinsi, kota, kelurahan, kecamatan, itu tidak ada kata sandangnya. Bon, l'Indonésie itu nama negara. Negara Indonesia, l'Indonésie est un état de l'archipel. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Tetapi tidak ada artikelnya ketika kita mengucapkan je vais en Indonésie. Saya pergi ke Indonesia. Seperti itu ya. Paris, nama kota sama seperti Jakarta. Paris est une belle ville. Est une belle ville. Paris adalah kota yang cantik. Tapi j'aime la moderne Paris. Ingat, j'aime la moderne Paris. Di sini menjelaskan si modern, bukan si Paris-nya. Ya, jadi 11-12. Agak bingung kita. Atau bisa nggak? Ini kan dua kata benda jadi satu. Iya, kalau digabungkan pakai de, kan bisa. Enggak. Karena diketahui untuk nama kota tidak menggunakan kata sandang. Sama seperti ini, perubahan. Ini negara Prancis, l'histoire de France. Tapi ini masyarakat Prancis, l'histoire de France. Lihat konstruksi de-nya, berubah. Jadi berubah pula artinya. L'histoire de France, sejarah Prancis. Tapi l'histoire de France, sejarah masyarakat Prancis. Bisa dipahami? Jadi sewaktu menggunakan kata sandang du français dengan kata sandang de France pakai artikel gabungan de, ini partitif ya. Ini preposition de atau kata depan de. Ini artikel partitif, ini preposition de. Selanjutnya ada kata sandang penggunaan berat. Gak ada masalah. Bahwasanya di berat, jumlah berat juga harus pakai kata sandang atau artikel defini. Kilo, terus meter, terus apalagi volume, liter, terus apalagi gas. Itu juga pakai satuan berat ya, pakai kata sandang. Contohnya les tomates yang sering kita ketemuin satuan berat. Les tomates coûtent 2 euros le kilo. Tomat-tomat berharga 2 euro per kilo. Kata per-nya di sini. Jadi kita tidak boleh pakai per lagi atau par en français en connu. Kata per itu adalah par, tapi kita tidak pakai dalam bahasa Prancis. Kata par-nya diganti le kilo. Gitu. Di sini les œufs coûtent 3 euro la douzaine. Ini per lusin. Kata pernya menggunakan kata sandang. Hati-hati ya, selain dia menyatakan seseorang, per juga ada di sini ya. Sebiji atau segenggam, bisa atau sepucuk, tergantung kosakatamu bahasa Indonesia apa. Tapi dia masuk kata sandang le atau la saja dalam bahasa Prancis untuk penggunaannya. Bon,
Continue kata sandang penggunaan anggota tubuh tidak ada masalah ya. Semua anggota tubuh pasti punya kata sandang. Karena anggota tubuh adalah kata benda. Kepala, la tête. Hidung, le nez. Satu mata, l'œil. Dua mata, les yeux. Mulut, la bouche. Lidah, la tongue. Ya, dada, lengan, jari, semuanya saya lupa apa ya namanya. Tapi itu semua pakai artikel défini. Bon, il se lave les mains. Dia mencuci tangan. Tapi kalau bahasa Prancisnya karena tangan ada dua pakai jamak. Dalam bahasa Prancis itu logika berpikirnya harus ada. Sedangkan bahasa Indonesia tidak ada. Dia mencuci tangan. Ya mungkin tangan. Tapi kalau kita katakan dia mencuci satu tangan, ada lain lagi maknanya ya. Maksudnya makna pendekatan penjelasan pada kalimatnya itu apa? Elle se lave les cheveux. Dia mencuci rambut. Rambut nggak mungkin cuci satu, maka dia jamak. Il se brosse les dents. Gigi nggak mungkin satu, harus banyak. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan gigi itu banyak. Dia menggosok gigi. Dia menggosok gigi. Dalam bahasa Indonesia gigi diucapkan seperti satu, tetapi dalam pembicaraan kita konteks gigi itu tidak satu tapi banyak ya. Dalam mulut ada beberapa gigi. Dari kesemuanya ini ada namanya kontraksi kata sandang tentu. Inilah kontraksi sandang tentu yang dimana menggunakan a yang artinya ke, di, dan dengan ketemu dengan artikel défini. Ada yang berkontraksi atau berubah, ada yang tidak. A plus le berubah berkontraksi menjadi o. A plus la tidak berkontraksi. A plus l apostrof tidak berkontraksi. A plus l apostrof ini digunakan untuk kata maksudnya huruf vokal. A plus le berkontraksi menjadi o. De plus le berkontraksi menjadi du. De plus la tidak berkontraksi, de la. De plus l apostrof untuk vokal, de l apostrof. De plus le berkontraksi menjadi d. Yang artinya d di sini mengenai atau tentang. Kalau kita berbicara kata kerjanya adalah parler. Ya, nanti ada kata kerja lainnya. Kata kerja parler apa? Berbicara. Jadi kalau berbicara ya berbicara tentang atau berbicara mengenai. Tapi kalau kita katakan di sini kata kerja arriver, tiba. Tiba dari kota Jakarta ke Jakarta. Ya. Jadi tergantung kata kerjanya apa, maka kosakatanya itu mengartikan dalam bahasa Indonesia itu apa. Sedangkan di sini pendekatan awal yang dipergunakan adalah menggunakan kata kerja parler yang artinya mengenai atau tentang. Kita lihat. Pardon. On va voir les exemples ci-dessous. Je vais à l'école, saya pergi ke sekolah. Je parle aux garçons, saya berbicara ke anak-anak. Saya berbicara di anak-anak, nggak masuk ya. Saya berbicara dengan anak-anak, masuk ya. Jadi itu tadi dia ada a ini ada 3 artinya. J'arrive au supermarché. Saya tiba di supermarché. Saya tiba ke supermarket. Enggak tepat ya kalau pakai ke. Saya tiba dengan supermarket. Tidak tepat ya. Tapi kalau di sini tepatnya pakai j'arrive au supermarché. Tapi beda. Saya tiba dari kota, dari negara. Beda. Kalau dari kota kita pakai artikelnya preposition de. Tapi kalau negara dia pakai preposition en. J'arrive en Indonesia. Saya tiba di negara Indonesia. Saya tiba di kota Jakarta. Ya. Kenapa tidak dipakai kata kerja arrive? Karena dia tidak cocok untuk pendekatan kontraksi kata sandang tentu. Dia hanya memakai preposisi saja.
Contohnya ini, je parle des garçons. Saya berbicara tentang anak-anak laki-laki itu. Bong. Yang kedua, je parle du supermarché. Saya berbicara tentang supermarket. Walah, pinggang gue sakit ini kenapa tiba-tiba pada udah makan. Sampai di sini diketahui ya untuk perubahan-perubahan artikel defini dan cara penggunaannya cukup jelas. Untuk kata sandak tentu sudah selesai semua materinya yang telah diberikan. Diingat untuk perubahan-perubahannya dan pendekatannya dalam penerjemahan bahasa Indonesia itu berbeda. Seperti di sini, berbeda di sini ya. Saya tiba di supermarket, tapi tidak cocok saya tiba ke supermarket. Atau saya tiba dengan supermarket. Dan cara kontraksinya, apakah dia akan berubah atau tidak berubah. Donc, c'est terminé de la session pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.